You tell me gimana caranya arsitek, saya akan ngomong ini cukup kontroversial, gimana cara arsitek dengan kapasitas yang cukup bisa mendesain ruang publik pemerintah melalui jalur sektor yang nggak pakai jalur khusus ya. Hai Kasa Indonesia, ketemu lagi di Kasa Talk dan kali ini kembali lagi bersama gue Putra Cokro as Head of Content dari Kasa Indonesia. Kali ini gue sedang berada di sebuah coffee shop, cafe, working space juga di kawasan Riau Jakarta Barat. Namanya adalah Tanatap Coffee. Tapi sebetulnya banyak banget cerita tentang Tanatap Coffee ini dan kita akan ngobrol bersama seorang arsitek, teman yang gue kenal lebih dari 10 tahun mungkin, dan juga founder dari sebuah studio architecture yang banyak memenangkan ragam penghargaan internasional. Yang terakhir adalah architecture design dari Art Daily tahun 2026. Dan langsung aja kita akan ngobrol banyak bersama Antonius Richards sebagai founder dari Research Design Plus Architecture, atau bacanya Radar nggak sih? Radar ya. Oke, langsung aja kita ngobrol. Halo Richard. Halo, apa kabar semua tim Kasa? Akhirnya ada waktu ngobrol buat sama Richard nih karena lumayan tight banget jadwalnya, schedule-nya, dan banyak banget sebetulnya pengen gue tanya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, gue kemarin nonton sebuah film Denzel Washington judulnya Flight. Ada satu part kalimat gue pengen banget tanya ke lo, tuh bagus banget kalimatnya. Who are you? Kalau misalnya lo bisa explain who is Antonius Richards and Radar. I always consider myself a man with a second chance. Okay. Yeah. That's interesting. Yeah. Tapi it describe everything. Yeah, I mean, I started my life poor, unlucky, very bad at almost everything. Okay. Yeah, fear at everything. It never get me anywhere. And then there's a turning point in which I really literally had a second chance in life, and then just decided to take another side of attitude. Okay. Yeah, and then everything changed for me. Okay. Life stopped happening to me, but life started happening for me. Okay. Why architecture? Kenapa arsitektur? Yeah, it's actually a very good question karena in the beginning gue pengen jadi dokter. Oh, nice. Split, apa switch ya? Yeah, my dad passed away from cancer. Okay. So I thought, it would be noble to be jadi dokter gitu. But God has a different plan. I'm not smart enough to be a doctor. Ended up as an architect. Yeah. Okay. Juga nggak smart enough, in which halfway disuruh sama most dosen untuk pindah. IP-nya nggak nyampe 3. Okay. But God has different way. Jadi banyak arsitek seperti mentor saya seperti Pak Baskoro Tejo, Pak Ridwan Kamil, dan beberapa dosen-dosen juga di universitas saya gitu ya, yang jadi mentor along the way, dan halfway there something switch, and then the switch happen, and then the rest is history. Back then berarti kapan sih exactly lo mendirikan Radar dan lo kayak decide okay, I have to create my own studio? Ya, Radar officially started 2018. Okay. Itu ketika saya pulang dari WOHA. Ya, saya pulang dari WOHA itu a day ketika saya promoted. Okay. Saya promoted and I was very young back then, around 24. And then I realized, saya assess my life. Again, I have a second chance in life. Jadi I need to make sure I plan everything correctly. So the question was, why am I born as a minority in Indonesia with this talent? Okay. Ya, asal gitu. I mean, it sounds easier for me to move to Singapore. Yeah. Similar demographic and everything, ya kan? Cuman there's a reason I believe in God, I believe in destiny. So then I realized di Indonesia itu justru kalau memang arsitektur itu fungsinya adalah menjadi solusi bagi permasalahan, wouldn't it be better untuk kita berpraktek di tempat yang banyak masalah? Ya. Ya. Dan ketika saya dapat promotion itu, the number was amazing. Okay. That means kalau saya take that promotion, I will never leave. Okay. And then probably I will hate myself. Okay. Dasar gitu. Jadi took bold decision, and then I decided to start again from scratch, and then go home and starting Radar. Okay. Yeah. Berarti kalau kita bisa flashback gitu ya, 2019
Radar akhirnya ikutan exhibition di pameran Kasa waktu itu di Hotel Ritz-Carlton. Yeah. It's just a newborn Radar. Yeah. Okay. I think not even 6 months. Wow. Yeah. Dan waktu itu gue masih ingat banget Radar salah satu instalasi yang cukup bikin orang amazed ya dengan konsep rainy and clouds-nya itu. Dan as time goes by, lo dan Radar terus berkembang. Apa sih yang lo lihat ketika lo berjalan bersama Radar selain mungkin as problem solving to human life? Yang gue sadar adalah I start to take life as it is, ya, bukan as my idealism gitu. Oke. Artinya architecture was never easy to achieve for most people in the first place gitu. Jadi ini lebih seperti kayak privilege in some sense, ya. 99.9% I would say di Indonesia bahkan couldn't even afford a home. Oke. Ya kan? Yeah. To build, kita ngomong home sebagai the smallest unit ya of architecture. That means untuk Anda bisa hire arsitek bangun rumah, Anda harus rich enough or privileged enough to own the land. Oke. Anda nggak bisa kredit land. Yes. You have to buy cash. Yeah. Yeah, so that means most people, even if say they can afford it, ya dia kan masuk ke KPR, ya financing, etc. Jadi it sounds glamorous, it's not pretty. Oke. Gitu. Jadi the question is, okay, if we are about to practice architecture in Indonesia, apa effortnya yang paling efektif untuk bisa memberikan in my lifetime gitu ya, decentralized architecture, keyword yang saya mau angkat, decentralized architecture, dan nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh, dan I'm not trying to big mouth here, but really like how can, I mean if we only have one life, might as well dreams gitu. I want to decentralize good architecture. It's interesting ketika lo bilang decentralized architecture. Why? Kenapa itu ke blow up di pikiran lo? Yes, karena I'm sure Mas Putra sering travel, ya. Cuman semenjak kita itu, waktu kita dijajah, ya kan, selama ratusan tahun, sebenarnya penjajah itu adalah agen modernism. Artinya apa? Before that, we are quite decentralized. Ya, semua daerah menggunakan arsitektur itu seperti badge of honor. Mereka semua punya sesuai, bukan cuma style, tapi juga dari material lokal. Jadi benar-benar hampir nggak ada globalism gitu. Nah, penjajahan itu adalah first time modernism. Jadi dia input kayak ini adalah yang benar satu. That's why semua di seluruh daerah ada satu jenis konsep architecture. And then suddenly they leave and kita clueless kan. So what happened adalah saya nggak bilang saya percaya ini, tapi yang saya temukan adalah architecture follows capital. Di mana yang banyak uangnya itu banyak architecture-nya kan. Ya, Anda sekarang kalau nggak percaya pergi aja. Misalnya Makassar, Sulawesi Tengah. Anda pergi geser dikit ke Sulawesi Selatan kan. Anda geser dikit ke Sulawesi Tengah gitu. Pergi ke ibu kotanya, nggak ada satupun bangunan yang, I mean, you know, so that means more than ever we need to decentralize this. The problem is most architecture itu capital based, jadi kalau nggak ada meritnya, nggak ada yang mau bangun. Ya kasar kayak gitu. Jadi it sounds more complicated than it is gitu, karena again kita nggak mau cuma benefiting few, cuma berubah dari rumah benefiting the owner, and then you create like nice public space benefiting radius gitu kan. Nah, what best adalah decentralized. But decentralized is not easy, karena apa? Kita nggak bisa ngurusin financing in everywhere. Tapi yang kita bisa lakukan adalah misalnya seperti kita menang award X gitu ya. Yang what happen is kita di setiap project itu buat prototype, a small things yang semua orang bisa contek. If you realize, for example, in the past 3 years, suddenly glass block blow up lagi. Because in the past 4 years kita do experimenting with glass block. Ketika orang pikir glass block cuma 6 atau 9 buat toilet atau dapur atau apa, and suddenly it's everywhere. Why? Karena kita kasih itu sampai the easiest way to install. Ya kan, the main principle, and then like let people do their own architecture gitu. Jadi trying in each project, bukan cuma client happy is number first priority, but then we use the client sebagai seperti beneficiary. Ya, investor supaya project ini, which yang buat dia happy, itu bisa mengedukasi banyak orang. Inklusifnya melalui seperti itu. Jadi setiap projectnya nggak ngulang, tapi harus ada take away something yang dimana orang bisa lakuin sendiri. Gitu. So, in a way, jadi lo seperti membuat arsitektur itu, lo membangun untuk orang bisa melanjutkan hidupnya sesuai dengan hidupnya, gitu, sesuai dengan karena itu di mana mereka hidup. Gitu. Karena ini paradoks. Arsitektur itu harus eksklusif atau inklusif. Tergantung di mana kan Anda. Kalau Anda orangnya berdiri di sayap kanan,
pasti arsitektur harus eksklusif. Kalau Anda berdiri di sayap kiri, arsitektur harus inklusif. Jawabannya adalah both. Oke. I tell you why. Kalau architecture itu inklusif, arsitek tuh income-nya akan rendah. Oke. Karena semua orang bisa lakuin. Ya kan? That means talentnya nggak akan pergi ke arsitektur. That means overall industry nggak akan growing. Oke. Yes, tapi at the same time, kalau dia jadi terlalu eksklusif, ya kan, dia nggak jadi affordable, most people also will not care about architecture. Oke. Industri juga nggak akan berkembang. Oke. Jadi kita berusaha nyari gimana caranya saya dan tim Radar bisa prosperous. It has to be exclusive. But each project, makanya kita mengurangin banget bikin arsitektur rumah karena kita nggak bisa publish, ya kan? I see. Nah, jadi kita melakukan ruang publik di lokasi yang prime. Ini important. Ya, karena apa? Itu dilihat sama orang whether gini loh, bangunan bisa bagus, works nggak? Ya. Tempatnya nggak laku, then it means it doesn't work. The approach has failed. Ya, kita nggak akan sugarcoating it gitu. Jadi kita testing itu juga buat kita dan juga buat market. Jadi market itu eksperimen berhasil kok. And then edukasi the market artinya apa? Oke, kalau you play safe, you will fail anyway. Oke. Ya, bukan cuma bangunnya akan di-appreciated. If you know, desain juga ada inflasi. Yes. You probably agree. Yeah. What used to be interesting 10 years ago, now like common everywhere, you know? So, we want to encourage and spark, ignite, ya, radikalisme supaya apa? Investor itu, karena di Indonesia kita nggak bisa pakai uang bank. Bunganya terlalu tinggi. Negara maju bisa 3%, kita mungkin 11 in general kan. Jadi, kita ngerti juga kenapa investor itu selalu pengennya safe. Karena buat dia is a form of container of values gitu. Cuman we're trying to tell them, okay, if you play safe, you're actually losing money in the long run. You know, jadi where to find the balance gitu. Jadi by doing this, dia punya eksklusif, and then all the project can be interesting to be more inclusive, something like that. The very basic logic ya. This get more interesting ya. Gue suka banget segala opinion yang lo lempar gitu bahwa secara nggak langsung berarti lo menyuarakan Radar as a studio architecture sebagai suara publik juga gitu. We're slowly getting there. The only reason kenapa kita punya problem dan kita harus keluar dari Indonesia, as per today 2026 bulan April, you tell me gimana caranya arsitek, saya akan ngomong ini cukup kontroversial, gimana cara arsitek dengan kapasitas yang cukup bisa mendesain ruang publik pemerintah melalui jalur sektor yang nggak pakai jalur khusus ya. Fair. Ya, bukannya nggak ada, saya bisa bilang banyak senior saya yang berhasil memecahkan sebuah puzzle ini. Tapi kalau Anda memang simply merit based, karena saya kompeten, saya participate the best win, it's actually very challenging. Jadi the only ruang publik yang menang award dari fellow our peers gitu ya, mereka itu berkorbannya banyak, bukan cuma sebagai arsitek. Dia melakukan cara-cara lain gitu. Jadi di Indonesia ranah ruang publik hanya milik government. Dan milik government is very hard to enter. Only if you care enough. If you care enough once, twice, tapi kept failing, eventually most people wouldn't care. Gitu. Jadi balik lagi, kita pelan-pelan akan menuju ke ranah publik, tapi untuk bisa kita benar-benar punya power and legitimacy to play in public space, kita harus bangun enough credibility in private space. Lo tadi banyak ngomong tentang awarding. Radar sendiri juga, gue following Radar almost 10 years, lebih dari 10 years maybe. Banyak sekali award yang udah banyak, international terutama yang udah kalian dapat gitu. Gimana sih caranya sebetulnya, ini mungkin juga buat teman-teman arsitek muda ya, gimana lo dan Radar itu bisa get attention from international and juga the award? Sebelumnya kita perlu make it very clear ya, there's a difference between award and prize. Yes. Award, whether you like it or not, you have to submit for it. Whereas prize, you are given. Artinya, out of nowhere, you're given. And as kita kan profesi ya, as like many other profession, the ultimate goal is to get a prize. Yes. Udah ada belum? Belum. Ya, asal gitu. Jadi prize is the real things that we have to pursue. Dan the thing is, because it's a prize, you cannot pursue it. You just need to stay consistent until you have it. Asal gitu. And then another question, then why bothers with awards? Asal gitu. The problem is always like chicken and egg kan. Yang mana yang duluan? In certain ways, Anda mau deliver credibility to the world, but kalau nggak ada third party assessment, ya kan, yang bisa mereview and to be very fair with you, mengassess you secara objektif.
Yes, jadi it goes both way gitu. Yeah. To check your ego, Yeah. at the same time juga to help you make it easier to do work. Oke. Gitu. Balik lagi, arsitektur nggak sama divisi art or design lainnya, karena kita bermain dengan someone else capital. Ya. Yes. Ya kasar gitu. Which kita has to be extremely responsible dan kita would play with someone's life. Ya. Ya, jadi ada safety as a buildings and safety as an administrative. This is very rare and almost never occurs to any other design field, interior design included. Gitu. This is what makes it important for us to get this award. Yes, karena award itu ultimate stamp, ya kasar seperti itu. Dan to win an award, balik lagi ya kasar gitu. There are, I think, unlimited awards in this world gitu ya. Dan for the better or worse ya, for the better or worse gitu. Jadi, of course, some are shady, some are legit, ya kasar gitu. By the end of the day, kita cuma ikut award-award yang mempermudah kita menuju our North Star. Oke. Misalnya seperti itu. Jadi, misalnya, for example, kalau Radar pengen ikut awarding untuk rumah klasik, we will never get it. Oke. Ya kan? Ya. Tapi if we trying to pursue it into something yang punya discourse arsitektur, then we might have a chance. Ya. Gitu. Jadi balik lagi kita like in life ya, orang ada yang jago berenang, ada yang jago panjat tebing. Cuman kalau yang jago berenang ikut panjat tebing, dia mungkin nggak akan menang gitu. Ya, jadi the idea was pertama kita harus tahu dulu kita maunya kemana dan mungkin kita berusaha stacking awards. Ya, bukan awards will give you no money. Really. It just helps you to assess kayak, oh, am I right? Apakah ada yang bisa di progress? Nextnya harus seperti apa gitu. Jadi seperti objective milestones untuk kita bisa ada review, ya, bukan dari market ya, tapi dari third party assessor. Cuma itu. Is there any hidden agenda ketika lo submit untuk awards? Hidden bersama agenda. Radar, hidden agenda maybe untuk menyuarakan key message dari Radar yang mungkin tadi udah lo mention sebelumnya. Ya, I wish life is that black and white, but it's not. Ya. Jadi it always have a bit of everything. Jadi for example, if you win an award, what will happen? It expose you to the new circle. Ya, kasar gitu. Jadi objective assessment it might helps, and then it brings us closer to who is our competitor really. So for example, if I want to aim to that direction, I wouldn't really care about the rest in another direction. In order for me to progress to that direction, means I have to be better than the rest. Ya, the rest-nya apa? The rest yang going on the same direction. Kalau kita nggak pernah tahu kan which direction gitu. Nah, jadi going into this award pertama adalah menemukan partner-partner atau colleague-colleague yang going into the same direction, which kita bisa menggunakan keberhasilan mereka dan kegagalan mereka juga sebagai part of our journey. Gitu. Jadi there's this saying, smart people learn from other people's mistakes ya kayak gitu. Jadi by doing these awards kita expose to the similar people going into our direction. That's the first agenda, and the second agenda would always be to expose ourselves to the right environment. For example, misalnya ada 20 arsitek lain yang designing similar design to my case, means ada 20 klien yang play along with this taste. Dan architects without clients is just a graphic designer. Tanpa ada orang yang believe, punya taste, and willing to go this journey along with you, ours is gonna stop at drawings. It holds no power. Gitu. Jadi the goal is to expose ourselves to similar mindset client. That's the always number one agenda. That's the key buat teman-teman arsitek muda tuh. That's the key yang Richard baru sampaikan. You have to have the same mindset with the clients. Gitu. That's why in the first 5 years of Radar project, like mungkin 4 years, kita nggak punya build project at all. Ya, kita choose untuk nggak nerima project, then accepting the wrong client. Ya, wrong bukan karena salah, tapi nggak sesuai sama direction yang kita mau gitu ya. We need money to survive, but most people have it wrong way gitu. Banyak orang, ada proyek dia terima dan itu seperti kayak di laut punya kapal jet ski yang bagus tapi perginya nggak ada direction gitu. This is what I really believe ya. Jadi kalau misalnya kita itu harus sehingga di awal-awal kenapa award gini ya istilahnya. Sekarang karena awardnya muncul nih kan nama kita, yang akan tertarik sama kita ya hanya klien-klien dengan taste yang sama. Yang enggak ya juga buat mereka it doesn't make any relevance gitu loh istilahnya. Jadi winning a particular award help us to pull similar client. Jadi yang datang ke kita sekarang at least mungkin mendekati dari yang tadi 10% similar jadi
30 jadi 60 gitu loh ya. Jadi it yeah. helps to attract like-minded people. Lebih ke arah situ, like a magnet. Ngomongin about awarding ya, Cap. Terakhir itu kan Radar itu mendapatkan awarding Art Daily Building of the Year 2026 untuk latest garden di SCBD gitu ya. Is there any story yang mau lu share dari kenapa, what is special with the latest garden itu, dan mungkin lo akan spill tentang material, karena pertama kali gue melihat corner itu di SCBD itu, gue melihat wah ini arsiteknya arsitek banget, nggak mungkin just a random architecture gitu. Ada pendalaman di situ. You wanna share it? Mungkin to be fair ya, ini saya harus ngomong juga, Art Daily it's a bit different now than before gitu. Oke. Karena udah dijual kan, kasar gitu. Oke. Jadi, which the founder is my friend juga. Jadi I'm talking this as a friend gitu ya, istilah gitu. Jadi ya mungkin this kind of awarding adalah part of marketing. Itu sebenarnya bentuk rebellious kita lah, kasar gitu. Jadi kita tanpa submit, ya kita nggak submit untuk yang ini, tapi dari Radar aja itu 8 project nominated. Oke. Which I believe paling banyak di Indonesia gitu loh istilahnya. Jadi we don't even submit it gitu. Misalkan award normally we should submit gitu ya istilah gitu. Tapi ini bukan prize juga gitu istilahnya. Jadi suddenly kita dapat notified, kita 8 project kita nominated. Actually it's prestigious, it's alright ya gitu. It's a global exposure, the biggest platform. But the problem adalah I'm not sure this is the right award to win, to be fair. Ya, karena saya nggak pengen mengedukasi bahwa because sometimes the project that is good visually nggak necessarily good in real when you visit it gitu gitu. Jadi kita juga bahkan nggak publikasi sama sekali, kita nggak ngepost sama sekali perihal awarding ini. To our surprise, kita menang, dan yang menang malah itu. Istilahnya. And then setelah itu ya kita cek kenapa sih kita menang, ya kan pas kan dapat review tuh sama kita ada interview sama Art Daily. Turns out yang banyak vote proyek kita itu semua yang ada di daerah tropis. Ya, dan kesamaannya adalah semua rata-rata negara berkembang. Ya, jadi artinya mereka, I think kita menang bukan karena pure design, tapi the aspiration of similar situation. Ya, in which adalah di proyek itu challenge-nya nggak ada sama sekali soal desain malah. Saya bisa bilang zero design part that I'm really proud of. Cuman kalau ada bagian dari yang saya proud adalah saya merasa di tengah salah satu titik paling mahal di Jakarta, we can fight and we win. Jadi sebenarnya itu. Jadi kayak insignificant architect like me against real estate in Jakarta gitu loh. Jadi the ideas adalah meskipun tanah sangat mahal, kita ngotot nggak ada satu pohon pun yang ditebang, KDB-nya nggak boleh lebih dari 50%, yang kasar seperti itu. Dan despite by the end of the day sekarang kalau Anda ke proyek, banyak tenant karena disewai mahal, dia mengubah fasad dalamnya sendiri, kita udah membuat sebuah sistem yang dimana penggunaan AC itu akan sangat rendah. Kita multi-layer lattice gitu ya, plus pohon, ya, living side by side. Jadi dia mau install 60 PK pun paling mentok dia nyalain 8 PK juga udah menggigil gitu. Jadi overall penggunaan energi terendah, so it's a win. Kalau dia nggak tutup itu, dia bahkan nggak butuh lampu sebenarnya, ya kan? Jadi, but that's already outside of our control. Kita berhasil paksa nggak install lift sama sekali. Jadi kalau Anda pergi remnya juga sulit tuh karena banyak pohon, ya kasar gitu. Dan yang paling penting adalah kita nyontoin kepada kawasan SCBD bahwa kita merecycle sampah plastik mereka selama seminggu, untuk kita convert jadi fasad gitu. Nah, di mana fasadnya itu nggak ada ego sama sekali, artinya fasadnya sengaja kita tarik kabel supaya kalau misalnya hidupnya kan sama pohon ya, pohon kan bergoyang. Misalnya kayak badai, pasti batang pohonnya bisa jatuh, daun bisa jatuh. Kalau misalnya kita pakai kaca atau apa, pasti ada maintenance. Kalau ini ya karena dia antara ada dan tiada, ya tinggal di repair gitu istilahnya. Jadi dia bisa tumbuh bersama dengan pohon, ada fasad. Jadi design wise kita nggak bilang a lot of exploration there, tapi untuk latest garden, if you ask me what I'm proud about it, the insignificant consultant like us tried, and at least we have some win. And that's the part that we are proud of. Bagian menariknya adalah fasad dari lattice itu kan yang bagian sirip-siripnya itu nanti kita bisa lihat ya, akan kita kasih lihat juga foto desainnya. Itu bagiannya seperti sirip-sirip itu betulan terbuat dari waste. Yang diambil di kawasan SCBD. Is the story-nya seperti apa?
Balik lagi ya, sepertinya kita bilang kan di kawasan SCBD itu mereka which are good ya, karena salah satu developer yang berani impose ini kepada market. Banyak orang kan isi dong office kita, isi dong tanah kita. Mereka karena udah high demand, sekarang mereka bisa make the request. Sekarang kalau bangun di SCBD itu harus green shape, ya kan semua buildingsnya gitu, which bagus banget gitu, karena nggak banyak developer yang berani ngelakuin itu. Pohon juga nggak boleh ditebang dari mereka ya, setelah certain sizes gitu. Nah, jadi kita cukup proud of, cuman aspek sustainability yang paling nggak seksi untuk dibahas adalah waste. Itu kenapa kalau Anda lihat sebelum ini kita suka banyak bikin stand, kita bikin installation itu juga soal organic waste. Ya, karena waste itu sebenarnya, if only kita nggak punya budget buat solar panel lah, passive building check lah, karena semua arsitek bisa. If only kita manage waste, the overall sustainability itu is much higher. With such a less effort gitu. Jadi waste itu something yang orang nggak seksi untuk discuss gitu. Oke, mungkin too much to ask untuk nanya organic waste lah ya. Jadi kita coba berdiskusi sama tim SCBD gimana soal dia recycle waste, recyclable waste dia gitu. Dan to my surprise juga, at least for now, mungkin kedepannya akan di-implement ya gitu. Belum ada teknik khusus gitu. Nah, cuman luckily mereka kan punya pick point-nya jelas ya karena SCBD gitu. Jadi untuk memfilter sampah plastik itu jauh lebih mudah. Ya, cuman ya karena nggak semua jenis plastik itu bisa diolah, waste-nya cukup banyak gitu. Jadi dari sekitar 6 ton, sekitar 4,5 sampai 4,8 doang yang akhirnya bisa kita pakai. Ya, jadi berapa itu? Berarti hampir 25% part of the plastik kita nggak bisa pakai gitu, recycle gitu. Dan juga kita dibantu sama Mortier ya, kayak gitu ya, memang specialized untuk recycle, pengolahan limbah plastik, which we are very grateful to them, shout out to them. Mereka help us dan they compromise a lot. Ya, they compromise a lot karena that means untuk dapatin ketipisan, ketebalan itu kan juga sulit ya. They compromise a lot for us dan for this project we appreciate them ya. Tanpa teman-teman environment yang sevisi pasti nggak bisa tercapai. Karena kalau terlalu berat kita nggak bisa tarik. Benar. Ya, kayak gitu. It's also another challenge gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kawasan CBD dan kebetulan lagi main ke Lattice Garden tuh bisa dilihat tuh bagian fasadnya yang berupa kayak sirip-sirip itu adalah hasil recycle plastik di kawasan SCBD yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Richard dan juga teman-teman dari Radar. Oke, Chad, this might be last question. Perjalanan Radar sejauh ini, gue dengar katanya lo juga mau mulai expand going international ke Tiongkok, China, dan katanya mau buka kantor di sana. Ya. Why? Ada demand kah? Why China? Why which part of the city mungkin? Part of the city is simply because I love Shanghai. I believe outside of Japan dia adalah capital design of the East. Ya, asal seperti itu. Although semua jadi lebih mahal. If only kita buka di Shenzhen mungkin jauh lebih murah. Cuman ya kan kalau kita emang mau effort, might as well we have to love it. Again, come back with the second chance kind of things ya, asal gitu. But why China? At least for now, for this year, Radar tuh kita benar-benar butuh ruang publik. Ya, otherwise misi decentralized sustainability kita hanyalah jargon. Ya, kita nggak bisa terus bergantung sama private sectors. What makes it interesting adalah di China itu pengembangan public and private itu merge as one. In which kalau government udah memberikan sebuah direction, the private has to go along. Nah, sehingga kalau kita, at least di China, in our experience, kita ada beberapa project, artinya proyek private, projectnya bisa public. Jadi misalnya saya developer, saya assign you untuk membuat ruang publik. Artinya kita tetap bisa commission secara private, jadi nggak langsung dari government, tapi sama dealing sama developer. Cuma the output can be public spaces. Nah, itu adalah satu yang saya tahu dengan pasti di Indonesia nggak mungkin. Di Southeast Asia juga nggak mungkin, selain Singapura. Tapi kita juga nggak merasa kita cukup tangguh untuk bisa di Singapura. So, the logic adalah kita ikut arus. Arusnya adalah pembangunan tercepat di dunia, at least per hari ini, adalah di China. China build in a month more than the whole world built in a month. Ya, kasar gitu. Jadi kalau saya misalnya, again nggak ada guaranteed it will be successful, but it will be stupid not to try. Well, thank you banget Chad buat ngobrol-ngobrolnya. Gue nggak tahu ternyata kalau ngobrol sama Richard seintens ini. Betul udah lama juga nggak ketemu. What about your Hyrox journey?
mungkin it's not No, necessarily. waktu gue ngeliat Instagram lo, gue ngeliat ini Richard udah going triathlon ya? Iya. Triathlon juga udah, Hyrox juga udah, I call it the alter ego, you agree or Yes. not? Nah, sebenarnya ini sebuah, again, back to the second chance kan, kasar gitu. Jadi, I realize ketika kita berpraktek, in the beginning, banyak banget resistance gitu terhadap young architects. Which Okay. I agree. Ya, Ya, which Yeah. I agree dan kita nggak munafik. But what can I do? We can only do kan, kasar Yeah. gitu. Nah, cuman then I realize, wow, kita tiba-tiba membentuk sebuah, tanpa kita niatkan, kita membentuk sebuah cult of following, in which adalah arsitek-arsitek muda yang starting to lose hope yes, di design. yeah. Dan they started to find like, oh, is it possible for us, you know, is this profession still worth it to Yeah. pursue gitu loh. Dan ini secara nggak langsung membuat kita juga sadar, oh, apparently ya apapun decision kita ambil, tuh kita bisa suka nggak suka influencing other people gitu. Dan di Radar, early times is very bad. Ya kan? But then like kita dapat second chance after COVID, Yeah. especially we realize, okay, we have to do it right. Gitu. Jadi I don't know, maybe udah 2-3 tahun kita udah nggak pernah masuk Sabtu Minggu. Kita nggak pernah masuk Sabtu Minggu, di Radar juga nggak ada absen. Oke. Jadi kalau you orang pagi silahkan, you orang malam silahkan. Ya. Kita nggak pernah minta do your own work-life balance Oke. asal deadline selesai. Oke. Asal gitu. Kita communicate freely, deliver your deadline in whatever means you feel, but do it as healthy as possible. Gitu, karena coming from the family yang dimana juga nggak ada future gitu loh, misalnya banyak family saya yang udah meninggal. I realize by the end of the day, the journey is what matters Oke. kan. Ngomong-ngomong soal young architects, gue pengen nanya satu, lo masih banyak nggak sih dari mereka itu curious tentang Radar? Lo sering nggak sih ngumpulin mereka di sini? You create discussion? Yes. That's why kita butuh kasa. Oke. We have such a limited time. Cuman last year kita dari Radar kita jadi kurator untuk Ars ID ya, asal gitu. And the response is quite well, audiensnya cukup besar gitu ya. Ini akan ada following Ars ID gitu. Jadi I really hope ya kita kekurangan energi untuk be more social, mungkin gitu ya. Oke. Tapi kita sangat happy untuk collaboration, like di space ya. Ya. Ini kan renovasi ya? Iya. Renovasi kan ini? Iya, kita specifically renovate part of our office untuk sharing gitu. Tadinya ini office? Tadinya office. Oke. And then kita expand ke sana, tambahin 4 lantai. Di sebelah sini, Oke. lagi dibangun ini, di belakang Oke. sini. Jadi ini kita pakai memang buat sharing. Oke. Dasar gitu. Sometimes kita do design talks with interns gitu ya. Cuman Oke. belum nemuin energinya untuk lebih bisa punya waktu sharing. Oke, karena ini kalau dari layout sih udah theatrical ya. Yes, Maksudnya ini kayak memang buat- dengan ini LED kan di Yes, balik ini sini. LED screen. Oke. Dan ini bisa buat pameran, bisa Iya, buat exhibition, iya, buat talks. Oke. Jadi gue liat arah sana, cuman tim Radar terlalu ambisius ngejar project. Oke. Butuh teman-teman media seperti Kasa yang luar biasa ini untuk bisa sharing. Dan Oke, let's collaborate. Jadi kalau misalnya nanti kita juga akan tour ya ke Tanah Tap Cafe yang juga yang udah renovated ini, karena sebagian juga masih dibangun ya, Chat ya. Gitu, dan kita hopefully bisa create something terutama buat teman-teman arsitek muda yang sepertinya butuh banyak banget insight. Yeah. Don't be clueless, just ask whenever you go, kemanapun, ke siapapun. Dan once again, thank you banget Chat untuk talk show-nya, untuk ngobrol-ngobrolnya di hari ini. Dan kita ketemu di Kasa Talk berikutnya. Dan see you again. Bye-bye.